Shalom, sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Kekeringan spiritual adalah sebuah alarm sunyi yang sering kita abaikan di tengah bisingnya ambisi dan rutinitas dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman di mana kita bisa memamerkan kebahagiaan lewat media sosial. Tapi di saat yang sama, banyak dari kita yang merasa hatinya kosong saat lampu kamar dimatikan. Kita bisa sibuk melayani, kita hadir di dalam gereja, tapi jujurkah kita bahwa terkadang hati kita terasa hambar? Kita kehilangan sebuah percikan, kehilangan sukacita yang dulu meledak-ledak saat pertama kali mengenal kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya, kemana perginya sukacita itu? Mengapa doa-doa kita terasa seperti bicara pada tembok? Apakah karena kita terlalu lelah? Atau karena ada sesuatu yang tersumbat di dalam sana? Hari ini, kita akan belajar dari Raja Daud dalam Kitab Mazmur pasal 51. Sebuah doa yang bukan lahir dari mimbar yang megah, melainkan dari debu penyesalan. Raja Daud menunjukkan bahwa kehilangan sukacita bukan sekedar masalah mood, tetapi masalah hubungan yang harus dipulihkan dari akarnya. Sahabat, secara historis, para ahli teologi di dalam studinya tentang Mazmur menekankan bahwa Mazmur 51 adalah sebuah tipe dari Mazmur penyesalan. Dalam bahasa teologinya, penitential Mazmur. Secara sosiohistoris, ini adalah momen titik nadir Raja Daud setelah skandal dengan Batsheba dan pembunuhan Uria, suami Batsheba. Di zaman itu, seorang raja adalah representasi kehadiran Tuhan bagi bangsanya. Jadi ketika Raja Daud berdosa, bukan hanya integritas pribadi Raja Daud yang hancur, tapi ada putusnya hubungan teologis antara umat Israel dengan Allah. Raja Daud menyadari bahwa dosanya telah menciptakan kegelapan spiritual yang tidak bisa disembuhkan dengan upacara formal atau persembahan hewan yang mahal. Dosa menciptakan isolasi spiritual. Sahabat, jika kita melihat secara mendalam pada teks aslinya, ada satu kata kunci yang sangat kuat di ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, jadikanlah hatiku tahir. Kata jadikanlah di sini menggunakan kata Ibrani bara. Berdasarkan tafsiran Alkitab, kata bara hanya digunakan untuk tindakan penciptaan yang dilakukan oleh Allah, seperti bisa kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Ini sangat luar biasa. Raja Daud tidak meminta Tuhan memperbaiki atau menambal hatinya yang lama. Raja Daud sadar hatinya sudah hancur total. Dia meminta sebuah mujizat, ex nihilo, menciptakan sesuatu yang baru dari ketiadaan. Tujuan penulis bukan sekedar meminta ampun, tetapi meminta transformasi esensial, karena dia tahu bahwa sukacita tidak mungkin tumbuh di tanah hati yang tercemar. Sahabat, dari kedalaman Mazmur pasal 51 ini, ada 3 rahasia besar untuk memulihkan sukacita kita yang hilang. Yang pertama,
kejujuran radikal di hadapan Allah. Raja Daud tidak mencari kebenaran, dia tidak menyalahkan masa lalunya atau lingkungannya. Raja Daud berkata, "Dahulu aku bersalah." Nah, di zaman self-healing seperti sekarang, kita sering lupa bahwa penyembuhan sejati itu dimulai dari pengakuan dosa, bukan sekedar afirmasi diri. Sukacita kembali saat kita berhenti memakai topeng kita di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, ketergantungan pada anugerah, bukan performa. Raja Daud tahu bahwa korban sembelihan tidak cukup. Ayat 18. Secara teologis, ini mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak bersifat transaksional. Kita tidak bisa menyuap Tuhan dengan pelayanan agar hati kita damai. Sukacita adalah buah dari kehadiran Tuhan, bukan upah dari kerja keras kita. Yang ketiga, pemulihan untuk melayani kembali. Sahabat, perhatikan ayat 15. Di sana dikatakan, "Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran." Tuhan memulihkan kita bukan hanya supaya kita merasa nyaman, tetapi agar kita punya bekas luka yang bisa menguatkan orang lain. Sukacita yang hilang akan pulih sepenuhnya saat kita mulai membagikan kasih Tuhan, sharing kehidupan rohani kita kepada sesama kita yang sedang jatuh. Jadi, sahabat, sebagai penutup, saya ingin berpesan kepada kita semua, terutama saudara-saudara generasi saya, generasi gereja yang mungkin sedang merasa jenuh secara spiritual. Ingatlah, Allah tidak pernah jijik dengan kehancuranmu. Pesan kunci dari Mazmur 51 bagi kita semua adalah, Tuhan lebih tertarik pada hati yang remuk daripada agama kita yang tampak sempurna. Kristus telah menggenapi Mazmur ini di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa. Supaya apa? Supaya kita yang remuk ini bisa menjadi ciptaan yang baru. Sahabat, berhentilah mencoba memperbaiki dirimu sendirian. Datanglah pada Tuhan hari ini. Lepaskan semua beban pencitraanmu dan katakan, Tuhan, ciptakanlah bara hati yang baru dalam aku. Izinkan Dia bekerja dan kita akan melihat sukacita itu mengalir kembali. Bukan karena situasi kita berubah, tapi karena kita telah dipulihkan oleh Sang Pencipta. Jangan biarkan kekeringan ini berlanjut. Pulanglah dengan keyakinan bahwa tembok-tembok hidupmu yang runtuh sedang dibangun kembali oleh tangan Tuhan yang penuh kasih. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang apa adanya. Kami mengaku seringkali sukacita kami hilang karena kami terlalu sibuk dengan dunia dan terlalu jauh dari hadirat-Mu. Kami yang merasa kering, kami yang merasa gagal, hari ini kami memohon, bara, ciptakanlah hati yang bersih di dalam kami. Pulihkan setiap rumah tangga, setiap jiwa yang sedang layu, dan biarlah sukacita-Mu, keselamatan-Mu menjadi kekuatan kami untuk melangkah lagi. Terima kasih
karena Engkau tidak pernah memandang hina hati kami yang hancur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemulih Agung, kami berdoa. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar dan bagikan video ini ke lebih banyak orang sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.